Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat-sehat saja. Calon guru P3K. Pada kesempatan kali ini saya akan share video atau membahas soal-soal yang berhubungan dengan guru PAUD ya. Soal-soal ini perlu Anda ketahui bahwa saya ambil dari soal-soal profesi guru ya, PPG yang terupdate, yang terbaru. Dan perlu diketahui juga bahwa soal-soal yang tersulit adalah soal-soal PPG ya, soal-soal akhir, ujian akhir PPG atau biasa disebut dengan UP, ujian pengetahuan. Nah, itu lebih sulit. Itu lebih sulit daripada soal-soal CPNS dan bisa jadi juga lebih sulit daripada soal P3K. Jadi alangkah beruntungnya teman-teman yang ketemu dengan channel ini, insya Allah akan mudah nanti lulusnya, mudah-mudahan, amin, akan dimudahkan nanti, amin. Bagi yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk klik subscribe, karena barang siapa yang membantu umatnya Allah, maka Allah juga akan membantunya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin teman-teman kalau bisa siapkan ini ya, pulpen dan kertas atau pensil. Coba teman-teman jawab dulu, karena ini sebenarnya sama dengan mini tryout. Nanti saya akan kasih waktu sekitaran 1 hingga 5 detik. Kemudian teman-teman bisa jawab di situ, dan kemudian setelah itu saya akan kasih jawaban dan pembahasannya. Oke, kita masuk. Anak usia taman kanak-kanak berada pada tahap perkembangan A. Pra-operasional, B. Formal operasional, C. Konkret operasional, D. Sensori motor. Jadi silakan dijawab dulu ya, 1 sampai 5 detik, silakan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah option A ya, tahap operasional konkret. Ini menurut Piaget, ini ada 4 ya tahapan menurut Piaget, cuman saya ambil yang sesuai dengan pembahasan saja. Nanti berikutnya baru saya cantumkan semua ya. Tahap operasional konkret itu umurnya 2 hingga 7 tahun ya. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan meski masih sangat terbatas. Si kecil pun sudah masuk dalam lingkungan sosial. Ciri tahapan ini adalah anak mulai bisa menggunakan operasi mental yang jarang dan secara logika kurang memadai. Gimana jawabannya? Apakah benar? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimanakah cara anak memperoleh bahasa ketika berusia kurang dari 1 tahun? A. Mendengarkan orang dewasa berbicara, B. Meniru ucapan orang dewasa, C. Memperhatikan muka orang dewasa dalam menanggapi dengan bahasa mereka, D. Bermain-main dengan bunyi, atau mengoceh. Jadi silahkan dijawab dulu, saya kasih waktu 5 detik. Jadi jawabannya adalah option D ya, bermain-main dengan bunyi mengoceh ya. Ini dia pembahasannya atau penjelasannya. Setelah tahap vokalisasi, jadi ada beberapa tahap juga ya. Saya langsung ambil di sini saja untuk menjelaskan jawaban ini ya. Bayi mulai mengoceh, babbling ya. Celotehan merupakan ujaran yang memiliki suku kata tunggal seperti mu dan da. Adapun umur si bayi mengoceh tak dapat ditentukan dengan pasti. Marat 2005 halaman 43 ya. Menyebutkan bahwa ocehan ini terjadi pada usia antara 5 dan 6 bulan. Darjo Wijojo 2005 244 menyebutkan bahwa celoteh terjadi pada umur 8 sampai dengan 10 bulan. Perbedaan pendapat seperti ini bisa saja. Yang perlu diingat bahwa kemampuan anak berceloteh tergantung pada
perkembangan neurologi seorang anak. Pada tahap celoteh ini, anak sudah menghasilkan celoteh vokal dan konsonan yang berbeda seperti frikatif dan nasal. Mereka juga mulai mencampur konsonan dengan vokal. Konsonan dengan demikian, konsonan yang keluar pertama adalah konsonan bilabial hambat dan bilabial nasal. Bagi teman-teman guru PAUD mungkin lebih paham ini apa itu bilabial konsonan bilabial dan bilabial hambat dan bilabial nasal. Vokalnya adalah A, dengan demikian strukturnya adalah K hingga V. Ciri lain dari celotehan adalah pada usia sekitar 8 bulan, struktur silabel K hingga V ini kemudian diulang sehingga muncullah struktur seperti orang tua mengaitkan kata papa dengan ayah dan mama dengan ibu. Meskipun yang ada di benak tidaklah diketahui, tidak mustahil celotehan itu hanyalah sekedar artikulori belaka. Ini berdasarkan Darmo Wijoyo tahun 2005, halaman 245 ya. Jadi untuk ini sebenarnya soal mentah ya. Ini saya bahas di sini. Itu saya menggunakan beberapa literatur atau referensi ya, teman-teman. Jadi saya tidak asal menjawab. Ini makan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan satu video seperti ini. Yang susah itu literatur dan tesis yang sesuai dengan jawaban yang kita pilih. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut Jean Piaget, anak yang membangun kemampuan kognitif melalui interaksi dengan dunia sekitar disebut A. Strukturalisme, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Progresif. Saya akan kasih waktu 5 detik. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah dia berada di option B ya. Dia termasuk teori konstruktivisme. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skemata tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya. Dalam tahapan perkembangan, saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme, yang berarti tidak seperti teori nativisme yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Untuk pengembangan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia. Jadi ini tadi yang sempat saya bahas di nomor pertama ya. Ada 4 periode yang dipaparkan oleh Piaget ya, sehingga dia memperoleh ini Erasmus Prize, penghargaan ini ya. Yang pertama periode sensori motor usia 0 hingga 2 tahun. Yang kedua adalah usia 2 hingga 7 tahun. Selanjutnya adalah periode operasional konkret yaitu usia 7 hingga 11 tahun. Periode operasional formal usia 11 tahun sampai dewasa ya. Oke, gimana jawabannya? Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Anak yang sudah mulai dapat membedakan antara fantasi dan kenyataan yang sebenarnya berada dalam rentang usia A. 4 hingga 5 tahun, B. 2 hingga 4 tahun, C. 3 hingga 4 tahun, D. 5 hingga 6 tahun. Coba dijawab dulu.
Jadi jawabannya adalah B ya, 2 hingga 4 tahun. Piaget membagi perkembangan kognitif ke dalam 4 fase, yaitu fase sensori motor, fase praoperasional, fase operasi konkret, dan fase operasi formal. Ini dia Piaget 1972, 49 hingga 91 ya. Kalau 1972 saya belum lahir ya, Bapak Ibu. Oke. Itu tadi ya, seperti yang kita gambarkan di awal ada 4 fase. Selanjutnya, subfase fungsi simbolis terjadi pada usia 2 hingga 4 tahun ya. Subfase, jadi ada lagi subfasenya. Tadi ada 4 fase, ada lagi subfase ya. Pada masa ini anak telah memiliki kemampuan untuk menggambarkan suatu objek yang secara fisik tidak hadir. Ya, jadi dia sudah berada di antara fase fantasi dan kenyataannya. Kemampuan ini membuat anak dapat menggunakan balok-balok kecil untuk membangun rumah-rumahan, menyusun puzzle, dan kegiatan lainnya. Pada masa ini, anak sudah dapat menggambar manusia secara sederhana. Subfase berpikir secara egosentris terjadi pada usia 2 hingga 4 tahun. Berpikir secara egosentris ditandai oleh ketidakmampuan anak untuk memahami perspektif atau cara berpikir orang lain. Benar atau tidak benar bagi anak pada fase ini ditentukan oleh cara pandangan sendiri yang disebut dengan istilah egosentris. Gimana jawabannya? Apakah benar? Kita lanjut ke soal berikutnya. Proses penyerapan informasi baru ke dalam informasi yang telah ada di dalam skemata atau struktur kognitif anak adalah A. Equilibrium, B. Akomodasi, C. Adaptasi, D. Asimilasi. Jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk di asimilasi ya. Perkembangan kognitif anak pada hakikatnya merupakan hasil proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Ini dia pengertian atau penjelasannya. Asimilasi berkaitan dengan proses penyerapan informasi baru ke dalam informasi yang telah ada di dalam skema atau struktur kognitif anak. Yang kedua adalah akomodasi, adalah proses menyatukan informasi baru dengan informasi yang telah ada di dalam skema, sehingga perpaduan antara informasi tersebut memperluas skemata anak. Selanjutnya, equilibrium berkaitan dengan usaha anak untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya. Pada waktu ia menghadapi suatu masalah, untuk memecahkan masalah tersebut, ia menyeimbangkan informasi yang baru yang berkaitan dengan masalah yang dihadapinya dengan informasi yang telah ada di dalam skemata secara dinamis. Sebagai contoh, pada waktu anak diberi buah lain berkulit, maka anak akan menyeimbangkan pengetahuannya tentang jeruk dengan cara-cara yang harus dilakukannya agar buah tersebut dapat dimakan. Ya. Jelas ya? Mudah-mudahan benar jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pembelajaran yang paling tepat untuk mengembangkan kognitif anak usia 5 hingga 6 tahun adalah A. Mengajar membaca, menulis, dan berhitung. B. Memberi kesempatan pada anak untuk memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai aktivitas pembelajaran. C. Memberikan pekerjaan rumah agar anak dapat belajar di rumah. D. Memberi pelajaran sebagai persiapan masuk sekolah dasar. Ya. Silakan dijawab dulu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah option B ya, yaitu memberi kesempatan pada anak untuk memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Ini fase praoperasional dapat dibagi ke dalam 3 subfase, yaitu subfase simbolis,
subfase berpikir secara egosentris, dan subfase berpikir secara intuitif. Subfase simbolis terjadi pada usia 5 hingga 6 tahun. Pada masa ini, anak telah memiliki kemampuan untuk menggambarkan suatu objek yang secara fisik tidak hadir. Kemampuan ini membuat anak dapat menggunakan balok-balok kecil untuk membangun rumahan, kemudian menyusun puzzle, dan kegiatan lainnya. Pada masa ini, anak sudah dapat menggambar manusia secara sederhana. Subfase berpikir secara egosentris terjadi pada usia 2 hingga 4 tahun. Berpikir secara egosentris ditandai oleh ketidakmampuan anak untuk memahami perspektif atau cara berpikir orang lain. Benar atau tidak benar bagi anak pada fase ini ditentukan oleh cara pandangnya sendiri yang disebut dengan istilah egosentris. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semantik sebagai salah satu komponen bahasa adalah A. Susunan kata, organisasi kalimat, dan elemen lain sesuatu kalimat. B. Suatu pengertian yang mengacu pada susunan internal yang terdapat dalam sebuah kata. C. Suatu sistem aturan yang mengatur suatu pengertian atau visi dari suatu kata atau kombinasi beberapa kata. D. Berkaitan dengan kaidah yang membentuk struktur, distribusi, dan urutan ujaran dan susunan suku kata. Oke, ini dia beberapa penjelasannya. Ya. Menurut J.W.M. Verhaar 1981 halaman 9 mengemukakan bahwa semantik Inggris semantics berarti teori makna atau teori arti. Yang ini cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Menurut Lehrer 1974 halaman pertama 1, semantik adalah studi tentang makna. Bagi Lehrer, semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. Menurut Campbell dalam Burke 1979-195, semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Menurut Dr. Mansur, pateda semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna. Menurut Abdul Khair, semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatikal, dan semantik. Jadi jawaban C, jawaban yang benar adalah jawaban C, option C, yaitu suatu sistem aturan yang mengatur suatu pengertian atau visi dari suatu kata atau kombinasi beberapa kata. Dia mengatur tentang makna sebuah kata. Jadi semantik itu intinya adalah mengatur tentang makna atau arti sebuah kata menurut beberapa ahli ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu komponen bahasa yang menekankan pada penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif adalah A. Morfologi, B. Fonologi, C. Semantik, D. Pragmatik. Oke, ini dia pengertian-pengertiannya. Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Selanjutnya, fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata
terhadap golongan dan arti kata. Selanjutnya semantik. Semantik adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Definisi lain dari bahasa adalah sebagai sebuah sistem komunikasi, ini sebagai tambahan ya, yang membuat manusia dapat bekerja sama. Definisi ini menekankan fungsi sosial bahasa serta fakta bahasa manusia menggunakan untuk mengekspresikan dirinya sendiri dan untuk memanipulasi objek dalam lingkungannya. Teori tata bahasa fungsional menjelaskan struktur bahasa lewat fungsi komunikatifnya dan memahami struktur tata bahasa sebagai hasil dari suatu proses adaptif. Dalam proses adaptif ini, tata bahasa disesuaikan untuk melayani kebutuhan komunikatif penggunanya. Pandangan terhadap bahasa ini berhubungan dengan kajian bahasa dalam kerangka pragmatis, kognitif, dan kerangka interaktif, serta dalam sosial linguistik dan linguistik antropologi. Jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk di pragmatik ya, di option D. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Kalau teman-teman tertarik, saya akan lanjut lagi. Silahkan berkomentar untuk membahas soal-soal lainnya. Ada banyak sekali stok soal, tapi saya tunggu reaksi dari teman-teman dulu lah. Saya sekarang seperti itu ya, yang mana yang terbanyak, maka itu yang saya akan buat duluan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan silakan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.